Tangan saya bergetar memegang pulpen di atas tumpukan dokumen tebal itu. Keringat dingin mulai membasahi pelipis saya meski kipas angin di ruang tamu sudah berputar kencang. Di hadapan saya duduk dua orang berpakaian rapi, kemeja putih, dasi, dan senyuman lebar yang terlalu sempurna. Di samping mereka, Ratih, putri saya, menatap dengan penuh harap. "Pak, cukup tanda tangan di sini saja," kata salah satu agen sambil menunjuk kotak kecil di halaman terakhir dokumen. "Ini formalitas saja kok, Pak Sutrisno. Bapak sudah dengar penjelasan kami tadi kan?" Saya mengangguk pelan, tapi jantung saya berdegup tidak karuan. 800 juta rupiah. Itu seluruh tabungan pensiun saya. Hasil kerja keras selama 35 tahun sebagai pegawai negeri sipil. Uang yang saya kumpulkan dengan begitu susah payah. Hidup sederhana, tidak pernah makan di restoran mewah, tidak pernah berlibur ke luar negeri. Setiap rupiah dalam rekening itu adalah keringat dan air mata saya. "Pak," Ratih menyentuh lengan saya lembut. "Bapak baik-baik saja?" Saya menatap wajah putri saya. Ratih, gadis kecil yang dulu saya gendong ke sekolah setiap pagi. Anak perempuan satu-satunya yang menjadi kebanggaan saya dan almarhum istri saya. Sekarang, dia sudah 35 tahun, sukses, bekerja sebagai marketing manager di perusahaan besar. Kalau dia bilang program ini bagus, pasti bagus kan? Tapi kenapa dada saya sesak begini? "Sebentar," kata saya pelan. Boleh saya minta tetangga saya lihat dulu?" Ekspresi wajah kedua agen itu berubah sekilas. Senyuman mereka sedikit kaku. "Pak, ini cuman formalitas," kata Ratih cepat. "Saya sudah baca semuanya kok. Tidak perlu repot-repot panggil Pak Budi segala." "Tidak apa-apa, Nak. Pak Budi kan mantan bankir. Beliau pasti lebih mengerti soal-soal begini," jawab saya sambil mulai berdiri. Ratih terlihat sedikit kesal, tapi tidak bisa menolak. Saya berjalan ke rumah sebelah, rumah Pak Budi, dengan langkah yang terasa berat. Entah kenapa, sesuatu di dalam diri saya berteriak untuk berhati-hati. 5 hari sebelumnya, hidup saya masih tenang dan damai. Pagi itu, seperti biasa, saya bangun pukul 5 subuh untuk sholat subuh. Rumah sederhana saya di kawasan Tenggilis, Surabaya, masih sepi. Hanya suara ayam tetangga dan adzan dari masjid terdekat yang memecah keheningan. Setelah sholat, saya menyiram tanaman cabai dan tomat di halaman belakang. Ini kegiatan favorit saya sejak pensiun setahun lalu. Dulu, ketika masih bekerja, saya tidak punya waktu untuk hal-hal seperti ini. Dari pagi sampai sore, saya sibuk dengan berkas-berkas di kantor. Pulang malam, lelah, lalu tidur. Begitu terus selama puluhan tahun. Tapi sekarang, saya punya banyak waktu. Terlalu banyak mungkin. Rumah ini terasa sangat sunyi sejak istri saya, Siti, meninggal 5 tahun lalu. Kanker payudara. Kami berjuang 2 tahun, keluar masuk rumah sakit, tapi Tuhan berkehendak lain. Sejak itu, saya tinggal sendirian di rumah ini. Ratih sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Dia tinggal di Surabaya Barat bersama suami dan kedua anaknya. Setiap minggu, Ratih datang mengunjungi saya, membawakan makanan, mengobrol, kadang membawa cucu-cucu saya bermain di sini. Itu saat-saat yang paling saya tunggu dalam seminggu. Pagi itu, saya sedang menyapu teras ketika Pak Budi, tetangga sebelah, menyapa. "Pagi, Pak Sutrisno." "Pagi, Pak Budi. Sudah olahraga?" Pak Budi, 65 tahun, pensiun dari Bank Mandiri setelah 30 tahun bekerja di sana. Orangnya ramah, suka menolong, dan sangat teliti dalam segala hal. Wajar, karena dulu dia bekerja di bagian audit. "Sudah Pak, keliling komplek 3 kali. Harus jaga kesehatan Pak. Kita sudah tua," katanya sambil tertawa. Kami mengobrol sebentar tentang hal-hal ringan. Harga cabai yang naik, tetangga yang baru pindah, rencana RT untuk pengaspalan jalan. Kehidupan sehari-hari yang sederhana tapi menenangkan. Siang harinya, saya ke bank untuk mengecek saldo. Kebiasaan bulanan saya.
815 juta rupiah. Angka yang membuat saya merasa aman. Dengan bunga deposito sekitar 6% per tahun, saya dapat sekitar 4 juta rupiah per bulan. Cukup untuk hidup sederhana, untuk makan, listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi, akhir-akhir ini, saya sering khawatir. Harga-harga naik terus, inflasi kata orang. Uang saya seperti menguap perlahan. Yang dulu bisa beli banyak, sekarang cuma dapat sedikit. Berapa lama lagi 800 juta ini bisa bertahan? Saya pernah membaca di koran, ada orang yang investasi dan dapat untung besar. Saham, obligasi, reksadana. Tapi saya tidak mengerti hal-hal seperti itu. Saya cuma pegawai negeri biasa. Tidak pernah belajar soal investasi. Yang saya tahu cuma menabung di bank. Kadang saya berpikir, seandainya saya bisa membuat uang ini berkembang lebih cepat. Seandainya ada cara yang aman tapi untungnya lebih besar. Tapi, saya takut rugi. Uang ini adalah satu-satunya yang saya punya. Hari Kamis sore, Ratih datang. Biasanya dia datang Minggu, jadi saya agak kaget. "Ratih, ada apa nak? Kenapa datang hari ini?" "Assalamualaikum Pak." Ratih memeluk saya. Dia terlihat ceria, bersemangat. "Saya ada kabar bagus untuk Bapak." "Kabar bagus?" Saya mempersilakan dia masuk. "Kamu sudah makan? Bapak masak sayur asem." "Belum Pak, nanti saja. Saya mau cerita dulu." Kami duduk di ruang tamu. Ratih mengeluarkan sebuah tas besar berisi brosur-brosur warna-warni dan beberapa dokumen tebal. "Pak, Bapak pernah dengar tentang asuransi sekaligus investasi?" Saya menggeleng. "Asuransi jiwa maksudnya?" "Bapak sudah tua nak, tidak perlu asuransi lagi." "Bukan Pak, ini beda. Ini program khusus untuk orang yang sudah pensiun seperti Bapak." Ratih membuka brosur itu dan menunjukkan berbagai angka dan grafik yang tidak saya mengerti. Namanya Asuransi Berkah Pensiun Plus. Program ini memberikan perlindungan asuransi kesehatan sekaligus investasi yang menguntungkan. "Investasi?" "Iya Pak, jadi uang Bapak tidak hanya disimpan di bank dengan bunga kecil. Uang itu diinvestasikan dan bisa dapat keuntungan sampai 18% per tahun." Saya terdiam. 18%? Itu 3 kali lipat dari bunga bank. 18%? Kok bisa tinggi sekali? "Karena ini program khusus Pak. Dana pensiun Bapak akan dikelola oleh manajer investasi profesional. Mereka investasi ke berbagai instrumen yang menguntungkan. Dan yang penting, ini ada asuransi kesehatannya juga. Kalau Bapak sakit, semua biaya ditanggung." Kedengarannya bagus, terlalu bagus malah. Tapi Ratih adalah anak saya. Dia pasti sudah riset dengan baik sebelum menawarkan ini ke saya. "Sudah banyak yang ikut program ini?" tanya saya hati-hati. "Banyak Pak. Beberapa teman kantor saya juga ikut. Mereka senang sekali. Setiap bulan dapat laporan keuntungan. Ada yang sudah jalan setahun, keuntungannya beneran segitu." "Tapi nak, uang Bapak itu..." Saya ragu-ragu. "Itu seluruh tabungan Bapak. Kalau sampai hilang..." "Tidak akan hilang Pak," Ratih meyakinkan. "Ini perusahaan besar, terpercaya. Ada jaminannya. Lihat, ini sertifikat dan dokumen legalnya." Dia menunjukkan tumpukan dokumen yang terlihat resmi. Ada stempel, tanda tangan, logo yang tampak meyakinkan. Tapi jujur, saya tidak mengerti apa-apa dari semua itu. "Saya sudah riset selama 2 bulan, Pak. Saya tidak akan menawarkan kalau tidak yakin. Saya ini anak Bapak, masa mau merugikan orang tua sendiri?" Kata-kata itu menyentuh saya. Benar juga, Ratih adalah anak yang baik. Dia selalu peduli dengan saya. Sejak ibunya meninggal, dialah satu-satunya orang yang paling saya percaya di dunia ini. "Tapi, kenapa Bapak harus pakai uang pensiun? Bukankah bisa pakai uang lebih sedikit dulu?" Ratih menggeleng. "Program ini minimal 500 juta, Pak. Dan sebenarnya, ini kesempatan bagus. Soalnya program ini khusus untuk nasabah baru dan terbatas. Bulan depan sudah tutup. Kalau Bapak tidak ambil sekarang, kesempatan ini tidak akan datang lagi." "Tutup bulan depan?" "Iya, Pak. Makanya saya langsung datang hari ini. Saya tidak mau Bapak ketinggalan. Coba hitung, Pak.
Kalau Bapak investasi 800 juta dengan keuntungan 18% per tahun, itu dapat 144 juta per tahun. Per bulan bisa dapat 12 juta. Jauh lebih banyak dari bunga bank yang cuman 4 juta. Saya mulai menghitung-hitung. Benar juga, 12 juta per bulan. Itu 3 kali lipat dari penghasilan saya sekarang. Dengan uang segitu, saya bisa hidup lebih tenang. Bisa bantu Ratih juga untuk biaya sekolah cucu-cucu saya. Biaya pendidikan sekarang kan mahal sekali. Tapi apa tidak berisiko, Nak? Setiap investasi pasti ada risiko, Pak. Tapi risiko program ini minimal. Dan lagi, Bapak kan tidak butuh uang tunai dalam waktu dekat. Uang ini bisa diinvestasikan jangka panjang. Biarkan berkembang. Nanti pas cucu-cucu Bapak mau kuliah, sudah banyak uangnya. Saya terdiam lama. Jujur, saya bingung. Di satu sisi, penawaran ini terdengar sangat menarik. Tapi di sisi lain, ada perasaan was-was di hati saya. Bapak pikirkan dulu ya, Nak. Baik, Pak. Tapi jangan terlalu lama. Program ini tutup tanggal 25 bulan ini. Tinggal 9 hari lagi. Ratih meninggalkan brosur dan dokumen itu di rumah. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya penuh dengan angka-angka. 18%, 144 juta per tahun, 12 juta per bulan. Kenapa saya ragu? Ratih kan anak saya sendiri. Dia pasti tidak akan menipu saya. Dia bahkan meluangkan waktu untuk riset program ini demi kebaikan saya. Saya harus percaya pada anak saya sendiri. Tapi kenapa perasaan tidak enak ini tidak hilang? 2 hari kemudian, Sabtu malam, saya ke rumah Ratih untuk makan malam. Suaminya, Andi, orang yang baik dan kerja keras sebagai supervisor di pabrik garmen. Kedua cucu saya, Aditya dan Sinta, langsung berlari memeluk saya begitu saya sampai. "Eyang, Eyang," teriak mereka. Saya memeluk mereka, erat-erat. Aditya, 10 tahun, Sinta, 7 tahun. Anak-anak yang cerdas dan lucu. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Saat makan malam, Ratih mengangkat topik itu lagi. "Pak, sudah dipikir tentang program investasi itu?" Andi melirik. "Program apa?" "Asuransi plus investasi untuk Bapak," jawab Ratih. "Keuntungannya besar, 18% per tahun." Andi mengangguk-angguk. "Wah, lumayan juga. Sekarang susah cari investasi dengan return segitu." "Kamu tahu program ini?" tanya saya ke Andi. "Tidak begitu detail, Pak. Tapi kalau Ratih yang riset, pasti aman. Dia kan kerja di bidang marketing, jadi lebih ngerti soal-soal begini daripada saya." Melihat suami Ratih juga mendukung, saya merasa lebih yakin. Mungkin memang saya yang terlalu khawatir. "Bapak masih ragu?" tanya Ratih lembut. "Bukan ragu, Nak. Cuma, ini kan uang banyak. Bapak takut saja kalau..." "Pak, saya mengerti." Ratih memegang tangan saya. "Saya tahu ini keputusan besar. Tapi Bapak, jujur, saya khawatir dengan inflasi. Uang 800 juta sekarang mungkin terasa banyak. Tapi 10 tahun lagi, nilainya sudah turun banyak. Lebih baik diinvestasikan supaya bertumbuh daripada hanya diam di bank." "Ratih benar, Pak," tambah Andi. "Saya aja menyesal dulu tidak investasi dari awal. Sekarang nyicil rumah sama biaya anak-anak, susah nyisain uang buat investasi." Ratih melanjutkan. "Dan lagi, Pak, saya juga memikirkan masa depan. Aditya sekarang kelas 5 SD. 4 tahun lagi masuk SMP, 7 tahun lagi SMA, 10 tahun lagi kuliah. Biaya sekolah terus naik, Pak. Saya dan Andi sudah nabung, tapi rasanya tidak cukup. Kalau Bapak punya penghasilan lebih banyak dari investasi ini, setidaknya saya tidak terlalu khawatir. Bapak bisa bantu cucu-cucu Bapak nanti." Ah, itu dia. Ratih tidak hanya memikirkan saya, tapi juga cucu-cucu saya. Dia adalah ibu yang baik, memikirkan masa depan anak-anaknya. Dan sebagai kakek, bukankah sudah seharusnya saya membantu? "Baiklah," kata saya pelan. "Bapak setuju?" Wajah Ratih langsung cerah. "Benaran, Pak?" "Iya, tapi Bapak mau lihat dokumen lengkapnya dulu, yang detailnya." "Tentu, Pak. Senin depan saya bawa agen asuransinya ke rumah Bapak. Mereka akan jelaskan detail dan Bapak bisa tanda tangan kontrak." "Senin sudah? Kok cepat sekali?" "Iya, Pak. Soalnya program ini tutup tanggal 25.
Kita harus cepat proses administrasinya. Jangan sampai ketinggalan. Saya mengangguk, meskipun perasaan was-was itu masih ada. Tapi saya sudah memutuskan. Saya percaya pada Ratih. Senin sore, seperti janji, Ratih datang dengan 2 orang agen. Seorang pria, sekitar 40 tahunan, berkemeja putih rapi dengan dasi biru. Namanya Hendra. Yang satunya perempuan, 30-an, bernama Wulan. Keduanya tampak profesional dan ramah. "Assalamualaikum, Pak Sutrisno," sapa Hendra sambil berjabat tangan. "Terima kasih sudah meluangkan waktu." "Waalaikumsalam. Mari, silakan duduk." Kami duduk di ruang tamu. Hendra dan Wulan membuka laptop dan mulai presentasi. Ada slide dengan grafik naik turun, tabel angka, dan testimoni dari nasabah lain yang katanya sudah untung besar. "Jadi begini, Pak Sutrisno," Hendra menjelaskan dengan suara yang meyakinkan. "Program asuransi berkah pensiun plus ini adalah produk hybrid, artinya menggabungkan proteksi asuransi dengan investasi. Dana Bapak akan dikelola oleh tim manajer investasi berpengalaman. Mereka investasi ke portofolio yang terdiversifikasi, obligasi pemerintah, saham blue chip, properti, dan lain-lain." "Obligasi? Saham? Saya tidak mengerti." "Sederhananya begini, Pak. Uang Bapak kami putar ke berbagai instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan. Karena terdiversifikasi, risikonya minimal. Kalau satu turun, yang lain naik. Jadi, tetap aman." Wulan menambahkan, "Dan yang penting, Pak, ada asuransi kesehatannya. Premi sudah termasuk dalam program ini. Jadi kalau Bapak sakit, rawat inap, operasi, semuanya ditanggung sampai 500 juta rupiah. Bapak tidak perlu khawatir soal biaya kesehatan lagi." Kedengarannya memang bagus. Proteksi kesehatan plus investasi dalam satu paket. "Lalu bagaimana cara kerjanya?" tanya saya. "Simpel, Pak. Bapak transfer 800 juta ke rekening program. Nanti, setiap bulan Bapak akan terima laporan investasi. Keuntungannya bisa dicairkan setiap tahun atau bisa diinvestasikan lagi supaya berkembang lebih cepat dengan sistem compound interest. Kalau saya butuh uang mendadak, bisa dicairkan." Hendra dan Wulan bertukar pandang sekilas. "Bisa, Pak. Tapi ada proses administrasi. Sekitar 30 hari kerja." "Oh, cukup lama ya?" "Itu standar industri, Pak. Karena uang Bapak sedang diinvestasikan, jadi perlu waktu untuk likuidasi. Tapi kalau emergency, bisa dipercepat." Saya mengangguk-angguk, meskipun tidak sepenuhnya paham. Ratih menyela. "Pak, ini dokumen kontraknya. Silakan dibaca. Nanti kalau ada yang tidak jelas, bisa tanya." Hendra menyerahkan tumpukan dokumen tebal. 47 halaman, font kecil, penuh dengan istilah-istilah teknis yang tidak saya mengerti. Saya mulai membaca halaman pertama. Semua terlihat formal dan resmi. Ada logo perusahaan, stempel, tanda tangan direktur. Tapi jujur, saya tidak mengerti sebagian besar isinya. Pihak pertama selanjutnya disebut peserta. Pihak kedua selanjutnya disebut pengelola. Dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan. Kepala saya mulai pusing. Saya lanjutkan ke halaman kedua, ketiga. Semakin banyak istilah yang tidak saya pahami. "Pak, tidak usah baca semua," kata Ratih. "Saya sudah baca kok. Isinya standar, kontrak perjanjian biasa." "Tapi Nak." "Pak Sutrisno," Hendra tersenyum lembut. "Saya mengerti Bapak mungkin bingung dengan bahasa hukum dalam kontrak ini. Tapi percayalah, ini kontrak standar yang sudah dipakai ribuan nasabah kami. Tidak ada yang aneh. Semuanya jelas." "Berapa lama Bapak sudah jalankan program ini?" tanya saya ke Hendra. "Perusahaan kami sudah berdiri 5 tahun, Pak. Program khusus untuk pensiunan ini baru 2 tahun, tapi responsnya luar biasa. Sudah lebih dari 3.000 nasabah bergabung. 3.000 orang. Kalau sebanyak itu yang ikut, berarti memang terpercaya kan?" "Pak, sebenarnya saya tidak enak mendesak," kata Wulan. "Tapi program ini memang tutup tanggal 25, besok. Jadi kalau Bapak mau ikut, sebaiknya hari ini selesai administrasinya." "Besok sudah tutup?" Saya kaget. "Kok cepat sekali?" "Iya, Pak. Ini program khusus dengan kuota terbatas.
Manajemen pusat membatasi hanya 1.000 nasabah baru per periode. Untuk periode ini, tinggal beberapa slot. Kalau Bapak tidak ambil hari ini, mungkin sudah penuh. Saya merasa tertekan. Kenapa harus terburu-buru begini? Pak, Ratih menatap saya. Ini kesempatan baik. Jangan sampai menyesal nanti. Saya menarik napas panjang. Baiklah, saya sudah sampai di sini. Saya sudah bilang setuju. Tidak baik mundur sekarang. Lagi pula, apa yang saya ragukan? Ratih sudah riset, ribuan orang sudah ikut, dokumennya lengkap dan resmi. Tapi tangan saya gemetar ketika mengambil pulpen. Hendra menunjuk kotak kecil di halaman terakhir. Cukup tanda tangan di sini, Pak. Ini tanda tangan persetujuan. Lalu di sini, paraf untuk setiap halaman. Saya menatap dokumen itu. 800 juta rupiah. Seluruh hidup saya, seluruh hasil kerja keras saya, semua akan saya serahkan ke orang-orang yang baru saya kenal 1 jam ini. Pak? Hendra tersenyum menunggu. Saya mulai menurunkan pulpen ke kertas. Tapi tiba-tiba, perasaan tidak enak itu muncul lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada yang berteriak di dalam hati saya. Jangan. Sebentar, kata saya tiba-tiba. Saya mau minta pendapat tetangga saya dulu. Ekspresi wajah Hendra dan Wulan berubah. Senyuman mereka sedikit memudar. Pak, ini kan keputusan Bapak sendiri, kata Wulan. Tidak perlu melibatkan orang lain. Tapi saya mau minta pendapat Pak Budi. Beliau mantan bankir. Pasti lebih mengerti soal-soal begini daripada saya. Pak, Ratih terlihat kesal. Ini cuma formalitas. Saya sudah jelaskan semuanya. Kenapa Bapak tidak percaya sama saya? Bukan tidak percaya, Nak. Cuma Bapak mau lebih yakin saja. Ratih menghela napas panjang, tapi tidak bisa menolak. Saya berdiri dan berjalan keluar menuju rumah Pak Budi di sebelah. Saat itu saya tidak tahu bahwa keputusan untuk memanggil Pak Budi adalah keputusan yang akan menyelamatkan hidup saya. Saya mengetuk pintu rumah Pak Budi dengan tangan yang masih gemetar. Dari dalam terdengar suara langkah kaki mendekat, lalu pintu terbuka. Pak Budi berdiri di ambang pintu, mengenakan sarung dan kaos putih. Kacamata bacanya bertengger di ujung hidung. Pak Sutrisno, ada apa? Wajah Bapak pucat sekali. Pak Budi, maaf mengganggu. Boleh saya minta tolong sebentar? Ada dokumen yang ingin saya minta Bapak lihat. Pak Budi menatap saya dengan penuh perhatian. Mungkin dia melihat kegelisahan di wajah saya. Tentu. Dokumen apa? Masuk dulu, Pak. Tidak usah, Pak. Langsung ke rumah saya saja. Ada orang yang menunggu. Baik, tunggu sebentar. Saya ambil kacamata. Pak Budi masuk sebentar, lalu keluar dengan kacamata baca dan pulpen di tangan. Kebiasaan lama seorang auditor, selalu siap dengan pulpen untuk membuat catatan. Kami berjalan bersama ke rumah saya. Setiap langkah terasa berat. Saya tidak tahu kenapa, saya sangat gugup. Ketika kami masuk ke ruang tamu, suasana langsung berubah. Hendra dan Wulan yang tadinya santai, tiba-tiba duduk lebih tegak. Ratih menatap saya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kesal dan cemas. Assalamualaikum, sapa Pak Budi ramah. Maaf mengganggu, Pak Sutrisno minta saya lihat dokumen sebentar. Waalaikumsalam, jawab Hendra agak kaku. Silakan Pak, ini dokumen kontrak asuransi plus investasi. Pak Budi mengambil tumpukan dokumen itu dan duduk di kursi sebelah saya. Dia mulai membaca dari halaman pertama. Tidak terburu-buru, matanya bergerak mengikuti setiap baris, setiap kata. Sesekali dia berhenti, membaca ulang, lalu melanjutkan. Suasana ruang tamu menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara halaman dokumen yang dibalik. Hendra dan Wulan saling berpandangan. Ratih memainkan ponselnya, tapi saya tahu dia tidak fokus. Wajahnya tegang. 5 menit berlalu. Pak Budi masih membaca. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Pak, Wulan akhirnya bersuara. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kami siap menjelaskan.
Pak Budi tidak menjawab. Dia terus membaca, halaman demi halaman. Kadang dia mengambil pulpennya dan membuat tanda di margin dokumen. 10 menit, 15 menit. Keheningan mulai terasa mencekam. Ratih mulai gelisah. Pak Budi, sebenarnya tidak perlu baca sedetail itu. Ini kontrak standar kok. Sudah ribuan orang yang... Sebentar Mbak Ratih, kata Pak Budi pelan, tidak mengalihkan pandangan dari dokumen. Biarkan saya selesaikan dulu. Saya duduk di samping Pak Budi, jantung berdebar keras. Entah kenapa, saya merasa seperti menunggu vonis. Saya melirik Hendra dan Wulan. Mereka terlihat tidak nyaman. Senyuman ramah mereka sudah hilang. Akhirnya, setelah hampir 25 menit, Pak Budi sampai di halaman 34. Dia berhenti, membaca satu bagian dengan sangat teliti, membaca ulang, lalu membaca sekali lagi. Lalu saya melihat sesuatu yang membuat darah saya seperti membeku. Wajah Pak Budi berubah, dari tenang menjadi serius, dari serius menjadi terkejut. Alisnya mengerut, bibirnya mengatup rapat. Dia melepas kacamatanya, membersihkannya, lalu memakainya lagi dan membaca bagian itu sekali lagi. Pak Budi, bisik saya. Ada apa? Pak Budi tidak langsung menjawab. Dia terus membaca halaman itu, lalu beberapa halaman berikutnya. Wajahnya semakin serius, bahkan terlihat marah. Pak Sutrisno, kata Pak Budi akhirnya. Suaranya rendah dan terkontrol. Boleh saya bicara empat mata dengan Bapak sebentar? Tidak perlu empat mata, Pak, kata Hendra cepat. Kalau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan di sini. Kami akan jelaskan. Pak Budi menatap Hendra dengan tajam. Pandangan seorang auditor yang sudah 30 tahun membongkar manipulasi keuangan. Saya rasa perlu empat mata, Mas. Tapi, Pak Sutrisno, ke teras sebentar, kata Pak Budi sambil berdiri, membawa dokumen itu. Saya mengikutinya ke teras belakang rumah. Hati saya berdegup sangat kencang. Pak Budi menutup pintu, memastikan kami tidak terdengar dari dalam. Pak Sutrisno, katanya pelan tapi tegas, jangan tanda tangan dokumen ini. Kenapa, Pak? Ini bukan asuransi, ini penipuan. Rasanya seperti ada petir menyambar kepala saya. Apa? Pak Budi membuka dokumen ke halaman 34. Lihat ini, di sini tertulis dengan jelas, dana peserta akan dikunci selama 10 tahun dan tidak dapat ditarik dalam bentuk apapun kecuali dengan persetujuan pengelola. 10 tahun, Pak, uang Bapak akan dikunci dan tidak bisa diambil. Tapi tadi mereka bilang bisa dicairkan kalau emergency. Dengan persetujuan pengelola, potong Pak Budi. Artinya mereka yang tentukan, mereka bisa saja menolak. Dan lihat klausul berikutnya. Dalam hal terjadi kerugian investasi, pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan dana peserta. Pak Sutrisno mengerti artinya. Kalau uang Bapak hilang, mereka tidak tanggung jawab. Saya merasa pusing. Tapi mereka bilang ini aman, terdiversifikasi. Itu semua omong kosong. Pak Budi mulai emosi. Dia membuka halaman lain. Lihat di sini, halaman 42. Keuntungan investasi tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar. Jadi, 18% itu tidak dijamin. Bisa saja 0%, bahkan minus. Tapi Pak Budi, ini kan perusahaan besar, sudah ribuan nasabah. Pak Sutrisno, saya kerja di bank 30 tahun. Saya sudah lihat ratusan kasus seperti ini. Ini skema Ponzi, Pak, skema piramida. Mereka bayar investor lama dengan uang investor baru. Pada awalnya semua terlihat bagus, orang-orang dapat keuntungan. Tapi ketika investor baru berhenti masuk, semuanya runtuh. Dan orang-orang kehilangan seluruh uang mereka. Saya tidak bisa berkata-kata. Kaki saya terasa lemas. Dan yang paling mencurigakan, Pak Budi melanjutkan. Lihat halaman pertama. Alamat perusahaan ini cuma alamat virtual office. Saya kenal tempat ini. Mereka cuma sewa ruang kecil untuk alamat surat. Tidak ada kantor beneran di sana. Dan lihat nomor izin mereka. Saya akan cek ini ke OJK. Tapi saya sangat yakin ini palsu atau tidak terdaftar. Ya Allah, saya hampir tidak bisa bernapas.
Pak Sutrisno, percaya saya sudah audit ratusan perusahaan investasi. Saya tahu mana yang legal dan mana yang scam. Ini scam, Pak. Penipuan berkedok investasi. Kalau Bapak tanda tangan dokumen ini dan transfer 800 juta, uang itu tidak akan pernah kembali. Saya berpegangan pada tembok teras, merasa seluruh dunia berputar. 800 juta. Seluruh hidup saya. Hampir saja. Tapi Pak Budi, kata saya dengan suara gemetar. Ratih, putri saya sendiri yang menawarkan ini. Masa dia mau menipu ayahnya sendiri? Pak Budi terdiam sebentar. Wajahnya melembut. Pak Sutrisno, saya tidak tahu. Mungkin Mbak Ratih juga tidak tahu ini penipuan. Mungkin dia juga korban dan dimanfaatkan untuk merekrut orang lain. Atau dia ragu melanjutkan. Atau apa? Atau dia tahu, tapi sudah terlalu dalam terlibat. Kadang dalam skema seperti ini, mereka menjanjikan komisi besar untuk yang berhasil rekrut investor baru. Apalagi investor besar seperti Bapak. Komisinya bisa puluhan juta. Saya merasa dadal seperti ditikam. Tidak mungkin. Ratih tidak mungkin melakukan itu pada saya. Dia anak saya. Anak yang saya besarkan dengan susah payah. Anak yang saya sekolahkan sampai sarjana. Anak yang selalu saya banggakan. Pak Sutrisno, saya tahu ini berat, tapi Bapak harus kuat. Yang penting sekarang, jangan tanda tangan dokumen itu. Apapun yang mereka katakan. Kami kembali ke ruang tamu. Hendra dan Wulan langsung berdiri ketika melihat kami. Ratih juga terlihat cemas. Pak Sutrisno, kata Hendra dengan senyum yang dipaksakan. Sudah selesai diskusinya. Kami sudah harus pergi. Ada janji dengan calon nasabah lain. Jadi kalau Bapak sudah siap untuk tanda tangan, saya tidak jadi, kata saya pelan tapi tegas. Keheningan seketika. Ratih menatap saya dengan mata terbelalak. Apa? Saya tidak jadi ikut program ini. Kenapa? Ratih berdiri, wajahnya merah. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Karena saya sudah baca kontraknya dengan teliti, Pak Budi menjawab. Dan menurut saya, ada banyak hal yang sangat mencurigakan dalam dokumen ini. Mencurigakan apa? Hendra mulai defensif. Ini kontrak standar, sudah dipakai ribuan nasabah kami. Oh ya? Pak Budi membuka dokumen. Kalau begitu, coba jelaskan klausul di halaman 34 ini, yang menyatakan dana dikunci 10 tahun dan tidak bisa ditarik tanpa persetujuan pengelola. Tadi Anda bilang bisa dicairkan kalau emergency. Itu bohong kan? Hendra dan Wulan terlihat panik sekilas, tapi cepat memasang wajah tenang. Bapak salah paham maksud klausul itu. Itu cuma untuk proteksi investasi. Proteksi investasi apa? Proteksi pengelola. Potong Pak Budi tajam. Dan di halaman 42, keuntungan tidak dijamin. Tapi tadi Anda janjikan 18% pasti. Itu penipuan namanya. Kami tidak pernah bilang pasti. Wulan membela diri. Kami bilang proyeksi. Anda bilang pasti. Saya ikut bersuara. Marah mulai menguasai rasa takut saya. Saya dengar sendiri. 18% per tahun. Begitu kata Anda. Hendra mulai mengemasi dokumen-dokumen dengan gerakan terburu-buru. Baiklah, kalau Bapak tidak percaya, tidak apa-apa. Kami tidak memaksa. Kami pergi saja. Tunggu, Pak Budi memblokir mereka. Saya mau tahu perusahaan Anda terdaftar di OJK atau tidak? Tentu terdaftar, kata Wulan cepat. Nomor registrasinya berapa? Saya mau cek sekarang. Mereka terdiam. Saling berpandangan. Nomor registrasinya ada di dokumen, kata Hendra sambil mengambil tasnya. Saya sudah lihat nomornya. Saya mau cek ke database OJK sekarang. Kalau memang legal, tidak masalah kan? Pak Budi mengeluarkan ponselnya. Sudahlah Pak, kami tidak ada waktu untuk ini. Kami pergi. Hendra dan Wulan bergegas ke arah pintu. Hei, kalau memang legal, kenapa takut dicek? Pak Budi berteriak. Tapi mereka sudah keluar dan hampir berlari ke mobil mereka. Dalam hitungan detik, mobil itu melaju pergi. Kami bertiga terdiam. Saya, Pak Budi, dan Ratih. Keheningan yang sangat berat. Ratih berdiri seperti patung. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ratih,
kata saya pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ratih tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah pintu tempat Hendra dan Wulan menghilang. Mbak Ratih, Pak Budi bersuara lebih lembut. Mbak, ikut program ini? Perlahan, sangat perlahan, Ratih mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Sejak kapan? 6 bulan, jawabnya dengan suara parau. 6 bulan lalu, dan Mbak sudah masukkan berapa? 50 juta. Ratih mulai menangis. Semua tabungan saya. Saya merasa dadal remuk. Kenapa kamu tidak cerita ke Bapak? Karena saya pikir ini investasi bagus, Pak. 3 bulan pertama, saya dapat keuntungan sesuai janji. Saya senang. Saya pikir ini cara untuk melipat gandakan uang. Lalu mereka bilang, kalau saya mau naik level, harus rekrut investor baru. Dan kamu mau rekrut Bapak? Suara saya hampir tidak keluar. Ratih mengangguk sambil terisak. Maafkan saya, Pak. Saya bodoh. Saya rakus. Mereka bilang, kalau saya berhasil bawa investor sebesar 800 juta, saya akan dapat komisi 80 juta. Dengan uang itu, saya bisa ganti uang saya yang 50 juta dan masih ada sisa. Saya pikir ini solusi. Saya pikir program ini benar. Banyak teman kantor saya juga ikut. Kami semua percaya. Ya Allah, Ratih, saya tidak tahu harus berkata apa. Marah? Kecewa? Sedih? Semua bercampur jadi satu. Pak Budi duduk di sofa, menghela napas panjang. Ini kasus klasik money game. Mereka memang kasih keuntungan di awal untuk menarik lebih banyak korban. Lalu korban yang sudah terlanjur masuk dipaksa rekrut orang lain untuk bisa balik modal. Pada akhirnya, yang untung cuma bandar di atasnya. Sisanya, semua jadi korban. Tapi Pak Budi, Ratih bersuara putus asa. Kalau ini penipuan, bagaimana dengan uang saya? 50 juta itu semua tabungan saya dan Andi. Sudah hilang, Mbak, kata Pak Budi datar tapi tidak kejam. Kemungkinan besar sudah hilang. Perusahaan seperti ini biasanya dalam beberapa bulan akan bubar dan menghilang. Orang-orangnya ganti identitas dan mulai skema baru dengan nama berbeda. Ratih ambruk di sofa, menangis sejadi-jadinya. Saya duduk di sampingnya, tidak tahu harus berbuat apa. Bagian dari saya ingin memeluk dia, menghibur dia. Tapi bagian lain masih syok dengan kenyataan bahwa anak saya sendiri hampir menipu saya. Pak Budi, kata saya, apa yang harus kami lakukan sekarang? Pertama, laporkan ke OJK. Kedua, lapor ke polisi. Ketiga, coba cari korban-korban lain. Kalau banyak yang melaporkan, mungkin polisi akan bertindak lebih cepat. Dan keempat, dia menatap Ratih. Mbak Ratih harus putus semua kontak dengan orang-orang di organisasi itu. Jangan balas chat, jangan angkat telepon. Keluar sekarang juga. Ratih mengangguk lemah. Apa ada grup WhatsApp atau grup komunikasi lain? Ada. Grup besar dengan 200 orang lebih. Semua member dari seluruh Indonesia. Oke, sebelum keluar, coba screenshot semua percakapan penting. Semua janji-janji mereka. Semua bukti transfer uang. Semua itu akan berguna untuk laporan polisi. Malam itu, setelah Pak Budi pulang, saya dan Ratih duduk di ruang tamu dalam keheningan yang panjang. Ratih sudah berhenti menangis, tapi wajahnya sangat pucat dan lelah. Pak, katanya akhirnya, Bapak benci saya sekarang? Saya terdiam lama sebelum menjawab. Jujur, saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Bapak tidak benci kamu, Ratih. Bapak sangat kecewa. Sangat. Tapi lebih dari itu, Bapak sedih. Sedih karena kamu tidak cerita ke Bapak ketika masuk program ini. Sedih karena kamu pikir satu-satunya cara untuk membantu keluarga adalah dengan mengambil risiko seperti ini. Dan sedih karena kamu hampir melakukan hal yang sangat salah pada ayahmu sendiri. Ratih menangis lagi. Saya tidak bermaksud jahat, Pak. Saya sungguh-sungguh pikir ini investasi bagus. Saya pikir saya sedang membantu Bapak. Dengan mengambil seluruh tabungan pensiun Bapak dan memasukkannya ke program yang bahkan
kamu sendiri tidak mengerti." Ratih tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk. "Ratih, dengar," kata saya lebih lembut. "Bapak mengerti kamu tertekan. Biaya hidup naik, biaya sekolah anak-anak mahal, gaji terasa tidak pernah cukup. Bapak mengerti itu semua. Tapi itu bukan alasan untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya. Apalagi sampai melibatkan orang lain, apalagi keluarga sendiri. Saya tahu, Pak, saya bodoh, saya serakah. Ya, kamu bodoh. Tapi Bapak juga hampir sama bodohnya. Kalau bukan karena Pak Budi, Bapak sudah tanda tangan dokumen itu. Dan sekarang 800 juta sudah hilang." Kami terdiam lagi. Jam dinding berdetak pelan. Dari luar terdengar suara jangkrik malam. "Bagaimana dengan Andi?" tanya saya. "Dia tahu tentang ini?" Ratih menggeleng. "Tidak, saya tidak cerita. Uang 50 juta itu dari tabungan pribadi saya. Andi pikir uang itu masih ada. Kamu harus cerita ke dia." "Saya tidak berani, Pak. Andi akan marah besar. Dia kan susah payah kerja, dan saya malah menghambur-hamburkan uang tabungan keluarga." "Tetap harus cerita. Dia suamimu. Dia berhak tahu, dan kalian harus sama-sama menghadapi ini." Ratih mengangguk lemah. "Besok kita ke kantor OJK, lalu ke polisi. Kamu bawa semua bukti, chat, email, bukti transfer, semuanya." "Apa uang saya bisa kembali, Pak?" Saya tidak tega menjawab jujur, tapi saya tidak mau berbohong juga. "Bapak tidak tahu, Nak. Kemungkinan kecil, tapi setidaknya kita laporkan, supaya orang lain tidak jadi korban seperti kamu." Ratih mengangguk, air mata kembali mengalir. Malam itu, setelah Ratih pulang, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Pikiran saya kacau. Saya terus membayangkan, apa yang akan terjadi kalau saya tidak memanggil Pak Budi? Kalau saya tanda tangan dokumen itu, 800 juta. Hilang. Seluruh hidup saya. Hancur. Saya akan jadi orang tua miskin yang harus bergantung pada anak. Tidak bisa bayar listrik, tidak bisa beli obat kalau sakit. Tidak bisa apa-apa. Menjadi beban untuk Ratih dan Andi. Untuk cucu-cucu saya. Ya Allah, betapa dekatnya saya dengan kehancuran total. Tapi yang lebih menyakitkan dari hampir kehilangan uang adalah kenyataan bahwa anak saya sendiri, entah sadar atau tidak sadar, hampir menghancurkan hidup saya. Orang yang paling saya percaya di dunia ini. Orang yang saya pikir tidak akan pernah menyakiti saya. Tentu saja, Ratih juga korban. Saya mengerti itu. Dia juga tertipu. Tapi tetap saja, ada rasa sakit yang dalam. Kepercayaan yang retak. Saya teringat almarhum istri saya, Siti. Kalau dia masih hidup, dia pasti akan sangat sedih melihat ini. Dia selalu bilang, "Mas, uang itu penting, tapi keluarga lebih penting. Jangan sampai uang merusak keluarga kita." Dan sekarang, uang, atau lebih tepatnya, keinginan akan uang, hampir merusak segalanya. Saya bangun dari tempat tidur, pergi ke lemari, dan mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto-foto lama. Foto pernikahan saya dan Siti. Foto Ratih waktu bayi. Foto kami bertiga di depan rumah ini puluhan tahun lalu ketika kami baru membelinya. Kami miskin waktu itu. Rumah ini dibeli dengan cicilan panjang, 20 tahun cicil. Tapi kami bahagia. Tidak punya banyak uang, tapi punya satu sama lain. Kapan semuanya jadi begini rumit? Kapan uang menjadi hal yang lebih penting dari segalanya? Saya menatap foto Ratih kecil. Gadis mungil dengan senyuman lebar dan 2 gigi depan yang ompong. Polos, bahagia. Tidak tahu apa-apa tentang investasi, penipuan, atau komisi 80 juta rupiah. "Ratih," bisik saya pada foto itu. "Kemana perginya anak bapak yang dulu?" Tapi saya tahu jawabannya. Dia besar. Dunia mengubahnya. Tekanan hidup, kebutuhan yang tidak pernah ada habisnya, keinginan untuk sukses, untuk terlihat berhasil di mata orang lain. Semua itu perlahan mengubah anak saya. Dan mungkin, tanpa sadar, saya juga yang mengubahnya. Dengan selalu bilang,
Bapak bangga kamu sukses, Nak. Kerja bagus, gaji besar, rumah bagus. Apakah tanpa sadar saya menanamkan nilai bahwa kesuksesan itu diukur dari materi? Esok paginya, saya bangun dengan mata bengkak karena kurang tidur. Setelah salat subuh, saya duduk di teras, minum kopi pahit, dan menunggu matahari terbit. Pak Budi keluar dari rumahnya, bersiap untuk olahraga pagi. Pak Sutrisno, sudah bangun? Wah, wajahnya kusut sekali. Tidak tidur semalam? Tidak begitu bisa tidur, Pak Budi. Pak Budi duduk di sampingnya. Bisa dipahami, kemarin kejadian yang berat. Pak Budi, kata saya, terima kasih sudah menyelamatkan hidup saya. Ah Pak, saya cuma baca dokumen saja kok. Kalau bukan Pak Budi, saya sudah tanda tangan kemarin. Dan sekarang 800 juta saya sudah hilang. Saya tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Pak Budi menepuk bahu saya. Kita tetangga, Pak. Sudah puluhan tahun. Sudah seperti keluarga. Ini kewajiban saya untuk membantu. Kami terdiam sebentar, menikmati udara pagi yang sejuk. Pak Sutrisno, kata Pak Budi, boleh saya kasih saran? Tentu, Pak. Jangan terlalu keras pada Mbak Ratih. Dia juga korban. Dan yang paling penting, dia masih anak Bapak. Uang bisa hilang, tapi kalau keluarga hancur, susah untuk memperbaikinya. Saya tahu, Pak. Tapi rasanya sakit sekali. Saya mengerti. Tapi coba pikir, dari sisi Mbak Ratih. Dia mungkin sekarang merasa sangat bersalah. Malu. Takut Bapak tidak akan memaafkannya. Dia butuh dukungan Bapak sekarang. Tapi Pak Budi, dia hampir mengambil seluruh uang saya. Hampir, tapi tidak jadi. Karena di menit terakhir, Bapak punya insting untuk meminta tolong. Dan beruntung, saya bisa membantu. Jadi sekarang, fokusnya bukan ke hampir kehilangan uang. Tapi, bagaimana membantu Mbak Ratih keluar dari masalah ini? Saya mengangguk pelan. Pak Budi benar, tapi tetap saja, sakit di hati ini tidak mudah hilang. Hari ini Mbak Ratih akan lapor ke OJK dan polisi? Iya, saya akan temani dia. Bagus, saya punya kenalan di OJK. Saya bisa bantu hubungkan, dan saya juga bisa bantu cari tahu berapa banyak korban lain dari skema ini. Kalau banyak, kasusnya akan lebih kuat. Terima kasih banyak, Pak Budi. Sama-sama. Oh ya, satu lagi. Setelah semua ini selesai, mungkin Bapak perlu belajar sedikit tentang investasi yang benar, supaya bisa bedakan mana yang legal dan mana yang scam. Saya bisa ajari dasarnya. Saya sudah tua, Pak. Sudah tidak mampu belajar hal-hal rumit. Tidak rumit kok, Pak. Yang penting tahu prinsip dasarnya. Misalnya, kalau ada yang janjikan untung lebih dari 15% per tahun, itu hampir pasti scam. Kalau ada yang bilang, pasti untung, tanpa risiko, itu bohong. Semua investasi ada risikonya. Dan kalau ada yang minta rekrut orang lain untuk dapat keuntungan, itu bukan investasi, itu money game. Saya mengangguk. Saya akan belajar, Pak. Saya tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Jam 8 pagi, Ratih datang. Wajahnya kusut, mata bengkak. Jelas, dia juga tidak tidur semalam. Pak, sapanya pelan. Saya sudah cerita ke Andi. Dan dia marah, sangat marah. Tapi dia bilang, kita akan hadapi ini bersama. Dia mau ikut ke OJK dan polisi hari ini. Bagus, itu sikap yang benar dari seorang suami. Pak, saya sudah screenshot semua percakapan di grup, semua janji-janji mereka. Dan saya juga sudah dapat kontak beberapa member lain yang mulai curiga. Mereka juga mau lapor. Berapa orang? Sejauh ini ada 23 orang yang siap lapor. Totalnya, uang yang hilang sekitar 3 miliar rupiah. Ya Allah, 3 miliar. Berapa banyak keluarga yang hancur karena ini? Siang itu, kami ke kantor OJK di Surabaya. Pak Budi menemani kami. Andi juga datang. Wajahnya tegang, tapi dia memegang tangan Ratih erat. Petugas OJK menerima laporan kami dengan serius. Mereka bilang, sudah ada beberapa laporan lain tentang perusahaan yang sama. Mereka sedang melakukan investigasi. Tapi harus kami sampaikan, kata petugas itu. Kemungkinan uang Anda kembali sangat kecil. Perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya tidak punya aset real.
Uangnya sudah habis atau dibawa kabur oleh petingginya. Ratih mengangguk, menahan tangis. Lalu kami ke kantor polisi, membuat laporan, memberikan semua bukti. Polisi bilang mereka akan proses, tapi butuh waktu karena ini kasus yang kompleks dan melibatkan banyak korban di berbagai daerah. Sore harinya, kami semua kelelahan. Pak Budi pamit pulang duluan. Saya, Ratih, dan Andi duduk di sebuah warung kopi dekat rumah. "Pak," kata Ratih pelan, "saya tidak tahu harus minta maaf dengan cara apa. Saya sudah mengecewakan Bapak. Saya hampir menghancurkan hidup Bapak." "Kamu juga hampir menghancurkan hidupmu sendiri," kata saya. "Kamu kehilangan 50 juta. Itu bukan uang kecil." "Saya bodoh, Pak. Saya serakah. Sudah," potong saya. "Sudah cukup menyalahkan diri sendiri. Yang penting sekarang, kamu belajar dari kesalahan ini. Dan jangan pernah ulangi lagi." Andi bersuara untuk pertama kali. "Pak, saya minta maaf atas nama Ratih. Sebagai suaminya, saya merasa bertanggung jawab. Saya harusnya lebih perhatian dengan kondisi keuangan keluarga. Kalau saya tahu Ratih sampai masuk hal seperti ini, saya pasti akan cegah." "Ini bukan salah kamu, Andi. Ini pilihan Ratih sendiri. Tapi yang penting, kalian sekarang saling mendukung untuk keluar dari masalah ini. Kami akan mencoba mengganti uang 50 juta itu perlahan," kata Andi. "Saya akan cari kerja tambahan. Ratih juga." "Tidak perlu terburu-buru," kata saya. "Fokus dulu untuk stabilkan keluarga kalian. Anak-anak juga butuh perhatian. Jangan sampai masalah ini merusak mereka." Kami mengobrol lebih lama. Perlahan, suasana mulai sedikit lebih ringan. Tidak sepenuhnya pulih, tapi setidaknya ada harapan bahwa kami bisa melewati ini. Ketika matahari mulai terbenam, kami berjalan pulang bersama. Ratih berjalan di tengah, diapit oleh saya dan Andi. Seperti perlindungan, seperti keluarga yang saling menjaga. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, saya merasa sedikit lebih baik. Uang memang penting, tapi yang lebih penting adalah keluarga yang masih utuh.